Sekarang kita berpindah lagi pada makhraj yang ke-12, yaitu makhrajnya huruf ta, dal, dan ta, yaitu ada di ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri yang atas. Sekarang kita berpindah lagi pada makhraj yang ke-12, yaitu makhrajnya huruf ta, dal, dan ta, yaitu ada di ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri yang atas. Ta, dal, ta ini ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri. Pangkal 2 gigi seri itu adalah gusi. Karena pangkal gigi tidak mungkin bisa disentuh dengan lidah. Tidak mungkin, karena pangkal gigi ada di dalam gusi. Akar gigi kan ada di dalam gusi, berarti hanya lurus pada pangkal itu. Berarti tempelan ujung lidah itu pada gusi bagian ujung sekali. Itu makhrajnya ta. Ya. Jadi ta, ti, tu, at. Monggo bersama. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Tapi kalau untuk meraba makhraj, maka tidak usah dipantulkan. Huruf-huruf yang qalqalah ini tidak usah dipantulkan kalau kita ingin meraba makhraj atau alat ucap. Jadi ad, da, di, du, ad. Nah, baru ketika ad kita rasakan alat ucap yang bersentuhan itu di mana? Ad. Nah, itu pastinya yang bersentuhan adalah ujung lidah dengan ujung gusi kan. Gusi bagian ujung. Itu adalah makhraj. Jadi misalnya dal, da, di, du, ad. Ta, ta, ti, tu, at. Dengan dikolkolkan. Kalau dikolkolkan apa? Tidak ada alat yang bersentuhan, tidak ada karena sudah lepas. Kalau berharokat ini kan lepas, huruf itu alat ucap ini lepas. Tapi kalau sukun, keadaan sukun ini bersentuhan. Jadi lebih enak ketika disukunkan untuk mengetahui makhraj itu. Karena ketika disukunkan ini timbulnya suara itu dikarenakan bertabrakannya dua alat ucap atau tasadumu jismaini, ya, berbenturannya dua alat ucap kalau sukun. Tapi kalau berharokat bukan bersentuhan tapi berjauhan, taba'udu jismaini, berjauhannya dua alat ucap kalau berharokat. Gampangnya gini, kalau kita misalnya ingin mengetahui ba ini kalau berharokat, maka alat ucap ba ini akan berpisah, berjauhan, saling berjauhan. Ba kan alat ucapnya kan bibir atas dengan bibir bawah. Nah ini bisa timbul harokat, ba ini berharokat ini kalau dua alat ucap ini berjauhan. Ba. Selama dua bibir ini tidak berpisah, tidak akan ada suara harokat. Ba berharokat tidak ada. Tidak bisa. Baru kalau sudah berpisah bibir ini baru ada suara ba. Sebaliknya, kalau untuk sukun, ba sukun ini harus dibenturkan dua alat ucap ini. Ab. Kalau tidak berbenturan tidak bisa. Tidak akan timbul suara ba sukun. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ab. Baru
ketika dua alat ucap ini berbenturan akan timbul atau keluar suara ba sukun. Jadi lebih mudah kata ulama itu untuk mengetahui makhraj adalah huruf itu disukunkan. Kenapa? Karena ketika sukun itu dua alat ucap itu saling berbenturan. Nah, berbenturannya itu terasa. Misalnya taat, gimana at? Nah, kita rasakan yang berbenturan apa? At, ujung lidah dengan gusi. Kalau ba'at, yang berbenturan apa? Bibir atas dengan bibir bawah. Dan itu berlaku untuk semua huruf hijaiyah. Nah, ini adalah huruf-huruf yang satu makhraj, menggunakan satu alat ucap, yaitu ta, dal, ta. Dan huruf-huruf ini ketika nanti di bab idgham maka termasuk idgham mutajanis. Tak masuk ke dal misalnya, atau dal masuk ke ta, ma'batu, atau dal ke ta, laqad taba, amanat ta'ifa, atau basabta. Maka idgham ini adalah termasuk kelompok idgham mutajanis karena huruf ini menggunakan makhraj yang sama.